Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu saya Siska Husnatul Maufirah. Kali ini saya akan membahas mengenai epistemologi, ontologi, dan metodologi matematika. Yang pertama yakni epistemologi matematika. Epistemologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan pengetahuan matematika. Hal-hal yang ditelaah dalam cabang filsafat ini adalah segi-segi dasar pengetahuan matematika. Matematika sebagai bagian dari science, artinya matematika merupakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bilangan-bilangan, titik, garis, ruang, abstraksi, besaran, dan lain sebagainya. Saat ini, seluruh kehidupan manusia menggunakan matematika, mulai dari perhitungan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, sampai pada perhitungan yang rumit, atau bahkan menggunakan matematika sebagai alat bantunya, seperti ilmu astronomi, geologi, informatika, ekonomi, sosial, biologi, dan lain-lain. Beberapa ahli filsafat mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi beberapa ilmu pengetahuan secara garis besar, di mana Ibnu Khaldun menyatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4 macam, yakni ilmu geometri, ilmu aritmatika, ilmu musika, dan ilmu astronomi. Sedangkan Immanuel Kant membagi matematika menjadi 3 disiplin pengetahuan, yaitu logika, aritmetika, dan geometri. Yang kedua yakni ontologi matematika. Ontologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan yang ada. Sesuatu yang ada termasuk di dalamnya hal-hal metafisik di dalam pengetahuan matematika. Sejarah mengatakan bahwa para ahli filosofi dan ahli matematika pada zaman dahulu mempergunakan matematika sebagai alat dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun menyelesaikan masalah, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai pada hal-hal yang menakjubkan, seperti yang kita lihat pada perkembangan peradaban Mesir kuno dan Babilonia, di mana bangsa Mesir mempergunakan perhitungan sederhana untuk menghitung pajak, luas lumbung, perdagangan, menghitung batas luas tanah yang hilang karena luapan sungai Nil, sampai pada pembangunan istana dan piramida. Sedangkan bangsa Babilonia mengukur jarak kapal di tengah lautan dengan menggunakan perbandingan segitiga tanpa harus benar-benar terjun ke laut. Semua itu dilakukan para matematikawan pada zamannya menggunakan perbandingan. Matematika sebagai bahasa artinya matematika sebagai alat yang menyatukan manusia dalam hal berhitung. Bahasa matematika berlaku universal, internasional, dimanapun kita berada, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Dengan bahasa matematika memungkinkan adanya perhitungan secara kuantitatif. Karena matematika telah disepakati simbol-simbol tertentu, maka dari manapun para ahli berasal, mereka akan mengerti simbol-simbol dari matematika, walaupun lambang atau simbol yang digunakan berbeda. Yang ketiga yakni metodologi matematika. Metodologi matematika adalah penelaahan terhadap metode yang khusus digunakan dalam matematika, yang dikenal sebagai metode aksiomatik atau metode hipotetik dedukatif. Pengertian lainnya yakni metodologi matematika adalah kumpulan cara-cara, rumus-rumus, dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam matematika. Terdapat 3 metode dalam metodologi matematika, yakni metode deduksi, metode induksi, dan metode dialektika. Yang pertama yakni metode deduksi, yaitu suatu metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Sedangkan yang kedua yakni metode induksi, yang merupakan kebalikan dari metode deduksi,
yakni menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip khusus kemudian diterapkan kepada sesuatu yang bersifat umum. Dan yang ketiga yakni metode dialektika, yaitu metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahap: tesis, antitesis, dan sintesis, atau berdasarkan premis mayor dan premis minor, untuk kemudian menghasilkan kesimpulan yang baru. Pokok-pokok penting dalam metode matematika adalah aksioma, definisi, dan teorema. Aksioma atau disebut postulat merupakan keterangan yang kebenarannya diterima tanpa pembuktian lebih lanjut, yang dimana aksioma juga merupakan sebuah proposisi yang jelas dengan sendirinya dan yang menjelaskan hubungan niscaya antara bagian-bagian yang tidak jelas. Sedangkan definisi merupakan sebuah proposisi yang mengantarkan pada hakikat dan kualitas sesuatu, yakni berupa artian yang diberi batasan, sifat, pengertian, atau hubungan yang bersumber dari pemikiran manusia. Dan teorema merupakan suatu penemuan bentuk, pola, atau rumus matematika yang baru dan bisa dibuktikan berdasarkan aksioma-aksioma dan definisi-definisi secara logis. Terima kasih, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.